Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Para dulur-dulur semuanya yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menghadiri undangan kajian ya, yang insya Allah akan kita usahakan untuk kita jaga dalam rangka kita meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan ma'rifat kita, dan memperbaiki amalan-amalan kita, dan kita berusaha semoga Allah senantiasa ridho dan memandaikan kita di dalam menjalani tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, yang senantiasa kita ikuti sunnah beliau, dan kita berharap semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, para dulur semuanya, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang silsilah hadis Arba'in Al-Mardiyah ya, yang kita akan mulai dari hadis yang pertama. Kita baca dulu hadisnya. Mungkin hadis yang sudah pernah kita pelajari atau kita dengar ya, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ini adalah sepupunya Rasulullah, jadi anak pamannya Rasulullah. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas yang bunyinya, An Abdullah ibni Abbasin annahu haddatsahu annahu raqiba khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya ia menceritakan ya, bahwa dirinya suatu hari itu menunggang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi bersabda kepada beliau. Nah, itu posisinya yaitu sahabat Abdullah bin Abbas ini sedang membonceng di belakangannya Nabi, lalu beliau dinasihati oleh Kanjeng Nabi. Bagaimana nasihat beliau kepada sahabat Abdullah bin Abbas ini? Beliau bersabda, ya gulam, ya, wahai anakku, ya, wahai nak, inni mu'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ya, jadi ini adalah beberapa kalimat pengajaran Kanjeng Nabi kepada para pemuda. Ya, para pemuda dinasihati oleh Kanjeng Nabi. Ini adalah kurikulum ya, atau materi yang perlu untuk dipahami oleh para pemuda. Nah, terdiri dari beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah, ini adalah kalimat yang pertama. Jagalah Allah maka Allah lah yang akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, ya, jagalah Allah, niscaya engkau mendapati dia, mendapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillaha, dan apabila kamu meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat manusia ini,
lawis tama'u, seandainya mereka itu berkumpul, ala ayyang fa'uka bisyai'in, ala ayyang fa'uka lam yang fa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Seandainya manusia semuanya itu berkumpul ya untuk memberikan manfaat kepadamu, sesuatu yang baik untukmu, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat, memberi kebaikan untukmu kecuali dengan sesuatu yang Allah gariskan, Allah tuliskan bagimu. Dan sebaliknya, walau ijtama'u ala ayyadurruka lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu laka alaika. Dan seandainya manusia itu berkumpul ya, bersatu untuk memberikan suatu madorot, suatu kesedihan, suatu bahaya untukmu, maka mereka tidak bisa memberikan madorot atau keburukan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan atasmu. Rufi'atil aqlam, kolam-kolam ya, yaitu pena telah diangkat. Jadi pena yang Allah tuliskan untuk menulis semua takdir di dunia ini telah Allah angkat. Wajaffatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran itu. Nah, hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam hadis ini menggambarkan ya, mengajarkan kepada kita apa sih kurikulum yang harus dipelajari, yang harus dikuasai oleh tiap-tiap pemuda muslim. Nah, jadi yang pertama yaitu kita ditarbiyah ya, diajari oleh Kanjeng Nabi untuk menjaga Allah. Nah, ini adalah pengajaran dari Kanjeng Nabi. Kita para pemuda ini harus belajar untuk menjaga Allah ya. Bagaimana kita menjaga Allah, sedangkan Allah lah yang menjaga kita semuanya ya. Sedangkan seluruh alam ini yang menjaga itu Allah. Kita kan kalau baca ayat kursi bahwa Allah itulah yang menjaga seluruh bumi dan langit ini ya. Dan itu tidak menjadi berat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita disuruh untuk menjaga Allah. Nah, kenapa? Karena ini adalah syarat bagaimana Allah menjaga kita ya. Ihfadillaha yahfadka ya. Kalau kita mau mendapatkan penjagaan Allah ya, maka kita disuruh untuk menjaga Allah, yaitu menjaga syariat-syariat Allah ya. Allah menurunkan Al-Quran, nah kita disuruh untuk menjaganya ya. Allah mengutus para rasul, para utusan ya, para nabi ya. Kita disuruh untuk menjaga, menghormati Kanjeng Nabi. Dan sekarang Kanjeng Nabi sudah sedo, kita disuruh untuk menjaga apa-apa yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi, syariat-syariatnya ya, ajaran-ajarannya lah, kita punya misi untuk menjaganya. Nah, maka ini adalah tugas bagi kita semuanya ya, kaula muda ya, para pemuda ini untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi sebuah visi, sebuah misi juga ya, misi ya. Untuk kita hidup di dunia ini ya, salah satunya menjalankan misi ini, yaitu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Menjaga syariat Allah ya. Kalau kita dikuasakan, kita menjadi khalifah di muka bumi ini, maka kita yang kita laksanakan salah satu misinya yaitu menjaga syariat ini. Nah, maka dengan kita menjalankan misi ini, maka kita akan berada pada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini kita akan menemukan berbagai macam kesibukan, berbagai macam tipu daya ya, berbagai macam
sesuatu yang kalau kita kita tenggelam dalam gemerlapnya dunia ini, kita nanti akan terombang-ambing, kita nggak tahu tujuan ya. Maka cara kita mendapatkan penjagaan Allah supaya tidak terombang-ambing ini yaitu dengan kita menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ya, setelah menjaga Allah itu yang pertama, yang kedua itu jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu ya. Nah, ini adalah aplikasi dari akidah, dari keyakinan kita bahwa secara dasarnya kalau kita itu senantiasa menjaga Allah ya, yaitu dalam bentuk kita menjalankan syariat Allah, menjaga untuk mendapatkan keridhaan Allah, diantaranya dengan senantiasa ingat kepada Allah ini ya. Ini kan bentuk aplikasi dari kita yakin sama Gusti Allah. Nah, kalau kita itu, apa buktinya kita itu beriman sama Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita harus selalu ingat sama Gusti Allah. Nah, itu buktinya. Kalau orang kok percaya sama Allah tapi selalu lupa terus ya, ada nggak orang kayak gitu? Ada ya, paling jarene beriman kepada Allah tapi lali karo Gusti Allah, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban, tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Nah, ini jadi aplikasinya tidak sesuai. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu mengajarkan kepada kita bentuk aplikasi kita itu yakin sama Allah ya, yaitu dengan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada ya, di setiap saat ya, yaitu baik dengan ucapan kita ya. Ucapan kita itu kalau mau ngomong itu kita ingat bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah, dan kita senantiasa menjaga bahwa Allah itu selalu ada di dalam hati kita ya. Jadi lisan kita itu selalu menjaga tauhid, menjaga keyakinan kita bahwa kita itu beriman kepada Allah. Jadi makanya ngomongan kita selalu kita perbaiki ya. Nah, itu bentuk kita menjaga Allah. Dan juga zikir-zikir ya, kita selalu ingat Jadi kalau dengar adzan gitu misalkan ya, Allahu Akbar ya. Panggilan Allah Maha Besar ya. Lalu syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, seperti itu tuh kita menjaga ketika kita mendengar itu bahwa di hati kita itu ada Allah. Maksudnya kita menempatkan bahwa kita yakin kepada Allah. Mendengarkan itu adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan adzan itu kan seruan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil hamba-hambanya untuk sholat. Nah, maka kita itu menjaga agar hati kita itu tergerak ya. Hati kita itu selalu menjaga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika panggilan itu kita dengarkan dengan telinga kita itu, jiwa muslim kita, jiwa hamba Allah kita itu terketuk ya. Nah, kita dipanggil oleh Allah, maka kita datang seperti itu. Nah, atau ketika ucapan kita, perbuatan kita ya, nah, kita mau jalan saja itu, menyusuri jalan yang gelap itu, kita ingat bahwa Allah itu selalu bersama kita ya. Kita hidup di dunia ini, mau jalan, mau berangkat kerja ya, ketemu dengan apa ya, kita itu menjaga bahwa diri kita itu adalah hamba Allah. Nah, itu bentuk zikir kita, selalu menyebutkan Allah ya. Ketika mendengarkan Al-Quran ya, kita kan diajari sama kiai-kiai kita, nak diwaca ke Quran ini kan nyauri ya Allah gitu ya, misalnya Qul huwallahu ahad Allah ya, saya ngerungokkan gitu, Allahus somad Allah gitu. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu kita tuh senantiasa menempatkan
bahwa kita itu yakin kepada Allah, yakin ini adalah perkataan ya, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu satu. Nah, ini yang berfirman itu adalah Allah. Perkataan ini adalah firman Allah. Ya. Maka kita menyebut Allah ya dengan penuh menundukkan hati kita, menundukkan pendengaran kita ketika mendengarkan Quran itu dengan tenang, khusyuk ya. Nah, itu kita mengingat Allah. Allah sedang berbicara sama saya. Karena Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Nah, seperti itulah kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam posisi berdiri, duduk atau berbaring, itu kita senantiasa menjaga bahwa Allah itu bersama kita. Nah, sehingga dengan seperti itu orientasi hidup kita itu akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu mencari rahmat ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu malah semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang harapannya kita senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita bertemu dengan Allah ya, menjalankan sholat perintah Allah itu tuh serasa rindu kita sedang diobati. Kita sedang bercakap-cakap dengan Allah dalam membaca lafaz-lafaz ya, gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat itu kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar ketika seorang hamba itu merasakan ya nikmatnya zikir ya, nikmatnya mengingat Allah di dalam beribadah. Karena sholat ya, menikmati bacaan Quran ya, itu menjadi kenikmatan yang sangat besar ya, yang Allah berikan di dunia, yaitu berupa zikir. Nah, menjaga Allah ini, ihfadillah ini ya, itu juga lingkupnya selain kita senantiasa zikir, ingat sama Allah, itu kita juga menjaga hak-haknya Allah, perintah-perintahnya Allah, menjaga apa yang dilarang oleh Allah itu kita jaga ya. Nah, itu perlu kita pelajari apa saja hak-hak Allah atas hambanya yang harus kita usahakan. Lalu juga termasuk dalam lingkup menjaga Allah itu kita senantiasa menjaga agar kalimah Allah ya, agar agama Allah ini, dinullah, din Islam ini senantiasa mulia, dimuliakan, ditempatkan sebagai posisinya, yaitu posisi yang mulia sebagaimana yang Allah dan Rasulnya memuliakan Islam. Nah, ini butuh daya yang kuat. Jadi untuk menjalankan perintah menjaga Allah ini perlu energi yang kuat dan sikap istiqomah. Maka seorang hamba ini supaya bisa istiqomah, bisa terus-menerus menjalankan perintah menjaga Allah ini, dia harus memiliki keyakinan yang kuat dulu. Yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena nanti ketika menjaga Allah itu, di lanjutan hadisnya, hamba Allah ini akan mendapatkan berbagai cobaan ya. Cobaan dari makhluk yang lainnya ya. Maka disebutkan di sini, apabila kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Nah, ini diajarkan seperti itu ya. Dalam kita itu menjalankan tugas ini ya, tentu nanti kita tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan orang lain ya. Kita kan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Nah, tetapi kita diperintahkan ya, kalau mau meminta sesuatu kepada orang lain atau kepada orang yang kita cintai, orang tua kita atau yang lainnya, pertama mintalah kepada Allah. Ini perintahnya. Nah, supaya kita memiliki tawakal yang besar.
Misalkan kita butuh sesuatu yang bisa dibantu oleh orang lain, misalkan orang tua kita, teman kita. Pertama kita memintanya kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita memiliki sifat tawakal, memasrahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Ya. Jadi sehingga nanti jika ada pertolongan ya yang datang itu adalah semuanya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini akan memberikan kita kekuatan yang besar. Ya, misalkan nanti dalam kita kerja barangkali ya kita membutuhkan motor yang fit ya, supaya kalau motornya rusak mogok kita kesulitan. Maka kita pertama jangan kita cuma mengandalkan kekuatan kita atau persiapan kita, tapi mintalah kepada Allah. Nah, itu agar kita tumbuh tawakal. Ya. Sehingga orang yang beriman itu memiliki energi yang sangat kuat. Ya. Lalu kita dalam bertawakal kepada Allah itu memasrahkan diri kepada Allah itu kita ingat bahwa madharat dan manfaat semuanya itu di tangan Allah. Ya. Kenapa kok kita mintanya kepada Allah? Ya. Padahal kita buktinya nak minta uang kepada siapa? Pada orang tua, atau mungkin kita kerja digaji oleh bos kita. Ya. Tetapi semuanya itu semuanya melalui takdir yang Allah tuliskan. Ya. Misalnya kita harap disetrum, ya, kesetrum kan mati ya wong ya. Tapi matinya kita itu bukan karena setruman listrik itu. Listrik itu tidak bisa mematikan kita kecuali atas takdir Allah. Ya. Maka kita meskipun ya secara lahiriah, secara konkretnya, misalnya ya sebab musabab wonge kan misalnya sopo fulan ya meninggal, kenapa? Ketabrak truk gitu ya. Ya itu matinya itu karena izin Allah, karena takdir Allah seperti itu. Dengan wasilah truk itu yang Allah hadirkan. Itu semuanya di tangan Allah. Maka kita berdoanya itu senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebabnya bagaimana, maka semuanya itu Allah yang mentakdirkan. Nah, maka kaum muslimin itu orang beriman ya, dulur-dulur semuanya itu memiliki energi yang kuat ya, bahwa semua yang kita hadapi ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu sudah ada takdirnya. Nah, maka kita memohon, minta pertolongan yang paling utama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita mengusahakan wasilah-wasilahnya ya, seperti itu. Nah, maka dalam materi ini kami juga mengajak kepada dulur-dulur semuanya ya, baik yang hadir di majelis ini ya, Mas Adi, Mas Agus ya, atau dulur-dulur semuanya yang menyimak dari online ya, supaya kita ini memiliki berusaha ya untuk memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita ya, termasuk materi ini pun ya, nasihat dari Kanjeng Nabi ini kami pasrahkan kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memandaikan kita, memudahkan kita untuk mengamalkan dari materi ini ya. Karena saya yakin saya pribadi pun tidak merasa layak ya untuk bisa memberikan materi ini, karena kami juga tentunya masih belajar ya. Hanya kita bertawakal kepada Allah. Semoga dengan wasilah kita mempelajari materi ini, materi pertama dari kitab Al-Arba'in ya, kita menjadi Allah mudahkan, dibukakan pintu hati kita untuk bisa menjaga Allah ya, berupa dzikir-dzikir dan memenuhi hak-hak Allah, dan kita diberikan kekuatan ya, keistiqomahan di dalam menjalankannya, dan kita dipahamkan senantiasa ingat ya. Ingat ini adalah taufik dari Allah. Bisa jadi kita sudah berusaha ingat sama Allah ya, dzikir terus ya, moco nganti ping 1000 ping 100 ya diterakati ya, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang mau kehendaki, bisa jadi kita lalai. Maka semoga kita mendapatkan taufik ya, hidayah dari Allah untuk
senantiasa ingat ya untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa kita amalkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami akhiri dengan membaca alhamdulillah, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.